Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang masalah algoritma YouTube dan bagaimana cara kita biar bisa konsisten untuk bisa mendapatkan banyak views di YouTube, teman-teman. Nah, banyak orang yang saat ini mulai banyak membicarakan algoritma, dan algoritma. Perlu kalian ketahui, di luar sana banyak orang yang nggak paham tentang algoritma, tapi bisa sukses juga di YouTube. Nah, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kenapa kok ada orang yang nggak peduli algoritma dan nggak memikirkan algoritma, kenapa mereka bisa sukses? Apakah kontennya bagus banget? Enggak juga. Apakah kontennya sinematik luar biasa? Enggak juga. Tapi apa yang melatar belakangi hal tersebut, kenapa mereka bisa sukses di YouTube, teman-teman? Nah, buat para YouTuber pemula, stop deh. Stop untuk bingung masalah algoritma, dan algoritma. Kalau kalian terpaku dengan satu algoritma, ketika nanti algoritma itu berkembang dan kalian masih mengikuti algoritma yang lama, ya kalian akan stuck di situ-situ saja. Karena banyak sekali saya lihat akhir-akhir ini banyak yang memikirkan algoritma, jadi belajar algoritma, tapi mereka melupakan satu hal yang penting. Mereka nggak belajar mindset yang baik. Mereka tidak belajar mindset utama untuk bisa menghasilkan uang atau mengembangkan channel YouTube-nya. Ya, kunci utama saat ini adalah fokus kalian adalah di konten. Usahakan kalian memiliki retensi penonton yang tinggi. Nah, daripada kalian belajar algoritma mulu dan pengen sukses dengan cara tahu trik dan lain sebagainya, itu menurut saya salah besar, teman-teman. Yang kalian harus pelajari adalah bagaimana membuat konten yang baik, ya. Bukan bagus, tapi baik. Kenapa saya tidak menggunakan kata bagus? Karena bagus itu mungkin bisa diartikan dengan video yang bagus, sinematik, dan lain sebagainya. Tapi konten yang baik itu bisa diartikan dengan konten yang bermanfaat dan disukai oleh banyak penonton. Nah, kunci utama adalah hanya di retensi dan thumbnail kalian. Udah, itu aja. Kalian belajar aja meningkatkan membuat thumbnail judul kalian. Lalu kalian belajar aja bagaimana caranya kalian bisa mempertahankan penonton kalian itu biar menonton sampai akhir. Ini memang tidak mudah. Ini perlu proses ya. Caranya bagaimana? Kalian belajar dari channel-channel besar. Bagaimana sih cara mereka itu untuk menarik perhatian penonton? Bagaimana cara mereka untuk berinteraksi dengan para penonton agar penonton mau komen, mau like, dan juga mau subscribe. Ingat, segala aktivitas kita itu tercatat di YouTube. Apapun yang kalian lakukan, trik-trik apapun yang kalian lakukan, ingat YouTube itu tidak sebodoh yang kalian kira. Kalau kalian bisa merasa bisa mengakali YouTube, kalian salah besar ya. Mereka itu di sana adalah orang-orang pilihan yang jago-jago nge-YouTube juga. Bukan berarti kita itu merasa wah, kita harus ngakalin algoritma. Enggak, kita memang harus belajar tentang bagaimana algoritma itu bisa mempercepat. Tapi, itu bukan hal yang utama. Ketika kalian fokus untuk memperbaiki konten kalian, ketika kalian berusaha untuk konsisten di konten kalian, dan riset ya, mengetahui konten apa yang rame dan tidak, konten apa yang banyak penontonnya dan tidak. Nah, jadi banyak orang-orang yang mindsetnya keliru. Mikirnya kalau saya bikin konten itu pasti dan wajib harus rame saat itu juga. Enggak, teman-teman. Untuk konten-konten tertentu itu memang tidak bisa rame secara instan. Sebagai contoh, mungkin konten tutorial. Nah, konten tutorial misalnya konten tentang Microsoft Excel, konten tentang solder, konten tentang listrik, dan lain sebagainya. Itu bukanlah konten yang ketika kalian upload harus rame. Enggak ya. Kalau kalian pemula, sabar aja. Semakin banyak konten kalian, semakin ada peluang video kalian ini bakal makin rame. Nah, kalau kalian mungkin konten hiburan, konten lucu-lucuan, ada kemungkinan biar video kalian bisa cepet naik. Tapi kalau konten tutorial, ya kalau memang saat itu, di bulan itu, tidak ada orang yang ingin mencari tentang tutorial yang kalian buat, ya kalian nggak bisa memaksakan dong orang nonton video kalian. Kecuali memang kalian sudah mempunyai banyak subscriber, mempunyai banyak fans, mempunyai banyak follower. Nah, kalian bisa tuh berharap setiap video yang kalian buat pasti selalu rame. Karena apa? Kalian sudah mempunyai follower atau subscriber setia yang mau menonton video apapun yang kalian buat, teman-teman. Jadi itu ya, yang saya ingin pesankan adalah untuk bisa belajar hal lain selain algoritma dan algoritma. Saya yakin banyak banget akhir-akhir ini yang mencari trik dan tips untuk mengakali algoritma. Trik bagaimana algoritma itu bisa jalan. Tips agar algoritma itu mengenali YouTube kalian, agar YouTube kalian dipromosikan. Nah, mungkin kalian nggak paham aja dan nggak ngerti aja kalau sebenarnya video kalian itu sudah dipromosikan loh. Cuman masalahnya konten kalian yang masih belum bisa maksimal. Nah, oleh karena itu kenapa kok channel-channel yang nggak mementingkan algoritma bisa berkembang? Ya itu tadi, karena memang kontennya dia layak untuk berkembang. Nah, ini saya tidak menyalahkan untuk YouTuber pemula. YouTuber pemula boleh berekspektasi, YouTuber pemula boleh untuk terus semangat.
Tapi esensinya adalah bukan untuk langsung cepat bisa menghasilkan uang dari YouTube. Tapi esensinya adalah mulai pelan-pelan belajar. Setiap video yang kalian buat, kalian lakukan eksperimen, kalian belajar dengan baik, kalian evaluasi apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Nggak berpuas diri dan hanya fokus ke algoritma. Saya sudah ngikutin trik ini, tapi kok algoritma YouTube nggak ngenalin video saya? Seakan-akan video saya disembunyikan. Nggak gitu teman-teman, konsepnya nggak gitu. Kalian harus mencari apa yang orang butuhkan, bukan kalian butuh orang untuk menonton video kalian. Konsepnya jangan dibalik-balik ya. Mindset kalian harus mikir, kalian kontennya harus bisa memberikan manfaat. Itu aja deh dulu. Kalau misalnya tidak bisa memberikan wawasan, ilmu, dan lain sebagainya, setidaknya manfaat itu bisa berbentuk hiburan teman-teman ya. Mau dari game dan lain sebagainya. Intinya kalian harus memikirkan juga pesaing di luar sana itu banyak. Nah, gimana caranya kalian bisa bersaing? Kalian juga harus memiliki semua ciri khas. Jangan ada si A bikin konten tentang tema ini, semuanya berbondong-bondong bikin tema seperti itu juga. Nggak gitu juga konsepnya. Kalian harus punya jati diri kalian masing-masing, karena yang namanya YouTube itu kan tagline-nya adalah broadcast yourself. Kalian membroadcast diri kalian sendiri. Jadi kalian harus menjadi diri sendiri dan nggak usah ikut-ikutan dan nggak usah condong atau cenderung dengan konten-konten video orang lain. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa sedikit memberikan kalian gambaran tentang gimana sih sebenarnya caranya. Karena jujur aja, saya sudah lebih dari 3 channel yang monet kurang dari 1 bulan. Tapi kunci yang saya pegang cuma 2. Itu tadi ya, gimana cara memperbaiki retensi yang memang sampai saat ini pun saya masih belum bisa berhasil 100% teman-teman. Semoga video ini bisa membuka hati kalian untuk bisa mengubah pola pikir kalian. Jangan uang, 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 dan uang. Tapi cobalah belajar dulu. Terus semangat, jangan putus asa. Yang penting tidak akan ada hal yang sia-sia. Kalian upload tiap hari, itu melatih kalian. Minimal skill editing kalian pasti makin jago lah, karena sudah terbiasa setiap hari ngedit teman-teman. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.